yang bisa menyertainya di dalam menjalankan tugas
soleh, damai yang bisa membantu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar seperti inilah adalah sebuah rumah tangga dibangun dan sebuah perkumpulan dihadirkan. Bukan pernikahan segala pernikahan, akan tetapi harus ada cita-cita agung di balik sebuah kehidupan rumah tangga, yaitu agar di hadapan Allah di dunia dan akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan panjatan doa dan terusnya harapan beliau, Allah jawab harapannya yang disebutkan dalam Al-Quran, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang putra yang halim, penuh kesabaran dan kebijakan. Doa Nabi Ibrahim tidak hanya sampai di sini, akan tetapi pengabulan doa itu terus berlanjut hingga lahirnya para juru-juru Nabi, juru-juru Nabi dari para Nabi, hingga sampai Nabi terakhir yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang harus kita yakini bahwa setiap doa yang tulus pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janjinya. Hanya waktunya saja yang berbeda. Ada yang dikabul seketika, ada yang dikabul dalam tempo yang lama, ada yang dikabul dalam bentuk yang berbeda. Bahkan ada yang dikabul setelah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Di sini harus kita hadirkan perasaan khusnuzon kepada Allah saat berdoa, agar tidak terburu-buru mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita. Dzikra bil hadis al-qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Allah sesuai dengan prasangka hambanya, maka hendaklah berprasangka yang baik kepada Allah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan permohonannya baru dikabul oleh Allah di saat beliau sudah di usia senja. Artinya dalam penantian yang sangat lama untuk mendapatkan seorang putra. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa umur beliau ketika itu adalah 86 tahun. Seorang ayah yang merindukan putra dalam tempo yang lama, hingga akhirnya Allah karuniakan kepadanya seorang anak yang dengan segala kesempurnaannya. Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki Nabi Ibrahim untuk terus naik derajat yang tinggi, maka Allah memuji Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, tatkala sang anak tercinta sudah mulai terlihat bisa berjalan dan diajak diskusi, yaitu bisa keindahan dan kehangatan semakin terasa, bahkan bisa dikatakan saat berada pada puncaknya, saat itulah Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpi tersebut beliau menyembelih putra tercintanya. Mimpi para nabi adalah wahyu dan disampaikan kisah mimpi tersebut kepada putra tercinta beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, aku bermimpi di dalam mimpiku aku sedang menyembelihmu. Apa pendapat wahai putraku? Satu jalan dialog yang manis dan indah, penuh dengan nilai ketentraman serta pendidikan dan nuansa indah dalam tolong-menolong agar sampai kepada ridha Allah dari seorang bapak dan anak yang saling mencintai karena Allah.
tetapi di balik kisah agung ini seharusnya kita tidak hanya sekedar menyebut kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, akan tetapi kita harus jauh lebih dalam memahami makna sebuah pengorbanan. Orang tua berkorban dengan apa yang dimilikinya untuk menolong anaknya agar lebih baik di hadapan Allah, dan seorang anak pun juga demikian, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menolong orang tuanya di dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan sampai hubungan anak dan orang tua di dunia menjadi ancaman dan saling menuntut satu sama lain di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hendaknya orang tua agar selalu membantu anaknya agar bisa semakin dekat kepada Allah dengan bekal iman, akhlak serta ilmu Nabi Muhammad. Ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah ini sering dilupakan oleh para orang tua di masa-masa sekarang ini. Qala alaihi salatu wassalam, rahimallahu waladana ana walidahu ala birri. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti padanya. Jika orang tua terlena lalu tidak mengajarkan anaknya untuk kenal Allah dan tidak memberikan kepada anaknya pendidikan yang cukup dalam urusan keimanan dan akhlak, maka sangat wajar jika anak tidak mengerti makna kedekatan kepada Allah, lalu muncullah kedurhakaan. Sungguh hal semacam ini adalah kezaliman orang tua kepada seorang anak yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita perlu menghadirkan ilmu pengabdian, pengorbanan dan ketulusan Nabi Ismail untuk mengabdi kepada orang tua. Qala alaihi salatu wassalam, "Badu aba'ahu kabirhum abna'uhu." Baktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anak kalian kelak akan berbakti kepada kalian. Ada lagi dalam keluarga Nabi Ibrahim adalah seorang istri yang salehah, yaitu Siti Hajar, seorang istri yang penuh dengan ketawakan dan selalu membantu suaminya untuk bisa menjalankan perintah Allah. Bahkan di saat Nabi Ibrahim dapat menjalankan sebuah tugas, beliau memantapkan hati sang suami, di mana engkau tinggalkan kami, sungguh tidak akan menyanyiakan kami. Itulah istri yang salehah, yang dipenuhi hatinya dengan keyakinan kepada Allah. Bahkan di saat suami pergi hukum Allah, maka ia pun tidak merasa gelisah, justru memberi semangat kepada suami agar langkah-langkah perjuangannya semakin pasti. Jangan menjadi wanita yang menjerumuskan suami dengan tuntutan-tuntutan yang menghantarkan suami kepada yang haram atau mengambil sesuatu atau hal yang bukan miliknya. Alangkah banyaknya di zaman ini wanita-wanita seperti itu, seperti yang disyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di antaranya tukfirna syakar wa takfurna al-ashir, istri yang banyak mengeluh dan tidak bisa berterima kasih kepada suami. Mereka wanita-wanita yang memenuhi neraka jahanam. Semoga Allah menjadikan wanita kita ahli surga semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, akramakumullah. Berbakat dan kitanya adalah mengabadikan nikmat. Jangan hanya punya jabatan atau pangkat. Jika menginginkan jabatan yang bakal abadi kelak di surga, maka pergunakan jabatan Anda yang diberikan oleh Allah kepada jenengan yang Allah ridhoi. Amar ma'ruf nahi mungkar, menghentikan kejahatan, memudahkan dalam segala kebaikan adalah cara berkorban bagi para pejabat dan orang berpangkat. Jangan oleh orang yang dikurani oleh Allah dengan harta, sungguh itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Maka abadikan nikmat tersebut dengan cara berkorban. Jika Anda termasuk yang mencintai harta jenengan, maka jadikanlah harta yang bakal menemani di alam barzakh. Maka dari itu gunakanlah harta tersebut untuk yang Allah ridhoi. Ada masjid yang harus Anda bangun, ada pesantren yang harus Anda perhatikan, ada madrasah yang harus Anda benahi, ada yatim yang harus Anda bantu, dan ada fakir miskin yang harus Anda sentuh. Qala alaihi salatu wassalam, idza mata bi mu'adali qala 'amaluhu ila al-thalath, sadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'u lahu.
الغافلين واغفر من العمل الصالح